Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, coba Bapak pengen kalian lihat kiri dan kanannya dulu. Coba lihat ada nggak sampah-sampah. Coba tuh di kolomnya Mas Diva. Oke, ini Bapak dulu. Oke, udah semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini. Coba Mas Bagas. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana hari ini? Ada yang sakit? Ada. Nabil kemana Nabil? Oh iya, sakit gigi ya. Kemarin tadi ibunya menghubungi Bapak lewat WA, katanya memang lagi sakit gigi dan mau periksa. Kita doakan teman kita semoga dia cepat sembuh. Amin. Oke. Anak-anak, masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Tradisi dan budaya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tradisi dan budaya, dan hari ini kita akan masuk ke materi baru, bab baru, yaitu ragam bentang alam di Indonesia. Oke, sekarang kalian simak dulu ya. Oke, semuanya sebelum mulai pembelajaran, kita coba teman-teman berdiri dulu ya. Semuanya berdiri dulu, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, lagu dari Sabang Merauke untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Oke. Nanti nyanyinya sambil ke tepuk tangan ya. Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambut menyambung menjadi satu dua Indonesia. Nah, semuanya sebelum masuk lebih dalam lagi tentang pembelajaran hari ini, kita buat kesepakatan kelasnya dulu ya, seperti biasanya. Pertama, apa yang harus dilakukan ketika guru sudah menjelaskan? Mendengarkan dengan baik. Kemudian, apa yang dilakukan ketika guru sedang bertanya kepada semuanya? Menjawab dengan aktif. Oke, yang ketiga, anak-anak, apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi dengan teman kelompok? Kerjasama dengan kelompoknya. Ya, sudah bekerja sama dengan kelompoknya. Fokus berdiskusi dengan kelompoknya, tidak bermain-main ke kelompok lainnya. Oke, selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan ketika ada yang sedang presentasi di depan? Menyimak dengan baik. Oke. Nah, untuk meningkatkan semangat kita, coba semuanya Bapak pengen dengar suara yang besar ya, dan dengan semangat kita semuanya tepuk semangat terlebih dahulu. Oke, semuanya tepuk semangat, semangat. Oke, sudah siap semuanya? Sudah semangat? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah murid dapat menjelaskan berbagai jenis bentang alam di Indonesia. Kemudian murid dapat memberikan contoh hubungan antara bentang alam dan juga kegiatan manusia sehari-hari. Kemudian murid dapat membandingkan perbedaan bentang alam di berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan menganalisis dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kemudian murid juga menilai pentingnya menjaga dan melestarikan bentang alam untuk pelestarian di lingkungan sekitar. Nah, coba kalian perhatikan pertanyaan yang ada di depan. Kalian pernah pergi pantai enggak? Pernah. Oke, pantai mana yang pernah kalian datangi? Pantai Pandawa itu daerah mana? Bali. Itu pantai Tirang daerah mana? Semarang. Terus berarti ini Panjatan itu di Rembang. Oh, Dewi pernah ke pantai? Pernah. Pantai mana? Pantai Uripan. Oke. Terus mengapa orang yang tinggal di dekat pantai itu cenderung bekerja sebagai nelayan? Karena dekat pantai. Oke. Karena terus sedangkan mereka yang tinggal di dataran tinggi itu lebih banyak menjadi petani. Kira-kira kenapa? Karena tanahnya subur. Kalau di dataran tinggi itu daerah pegunungan itu tanahnya tadi subur. Kemudian kalau di daerah pantai tadi itu banyak ikan. Berarti dia tinggalnya di daerah pesisir. Ya, pesisir. Terus bentang alamnya apa? Laut itu apa bentang alamnya? Perairan. Terus yang gunung tadi bentang alamnya apa? dataran tinggi. Bentang alamnya apa? Daratan. Oke. Lanjut ya. Nah, oke, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan. Di sini ada dua macam bentang alam ya. Tadi ada bentang alam perairan dan juga daratan. Sekarang yang bentuknya kayak kerucut ini namanya apa? Gunung. Oke, terus yang di sana yang di atas bukit. Kemudian ini yang air warna biru laut. Kemudian tempat ketemunya daratan dan lautan pantai. Oke, sekarang coba kita lihat lagi. Nah, pada zaman dahulu, bumi. Nah, sekarang Bapak punya video pembelajaran, nanti anak-anak simak dan keluarkan catatannya ya. Catatannya nanti dikeluarkan, nanti anak-anak simak video yang Bapak tampilkan. Oke? Catat poin-poin pentingnya. Tak masih muda. Dua. Gunung berapi meletus, memuntahkan api, batu dan lava panas.
letusan dahsyat itu. Oke, setelah tadi kalian mengamati video yang Bapak tampilkan, itu tadi bentang alamnya ada apa aja? Gunung. Ada gunung. Terus yang airnya yang mengalir dari hulu hilir apa? Sungai. Terus kemudian yang airnya mengendap di satu titik. Danau. Danau. Oke. Sampai sini anak-anak paham ya? Paham. Oke, sekarang kita lihat pengertiannya dari bentang alam. Bentang alam adalah apa, Mas Dipa? Bentang alam adalah penampakan permukaan bumi yang terbentuk secara alami, Pak. Ya, terus terdiri dari Daratan dan daratan perairan. dan perairan. Good. Nah, jenis bentang alam tadi ada dua, ada daratan dan juga ada bentang alam perairan. Next. Nah, berikut adalah contoh-contoh bentang alam yang ada di Indonesia. Oke, di gambar ini bentang alamnya apa? Sawah. Sawah, itu sawah. Sawah itu di daerah dataran tinggi apa dataran rendah? Rendah. Dataran rendah. Kemudian itu tadi ada Candi Arjuna. Arjuna. Itu daerah mana Mas Dipa? Dieng. Daerah Dieng. Dieng itu masuknya dataran tinggi apa dataran rendah? Tinggi. Dataran tinggi. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, nah kita lihat lagi. Nah, itu yang ada aliran air terus ada batu-batunya. Itu tentang apa? Itu sungai. Masuknya ke Air. perairan. Kemudian yang ada perahu ada orangnya di sana itu apa? Sawah. Rawa. Oke. Terus yang membentang di satu tempat? Danau. Danau. Oke. Ini paham ya? Tambah. Oke, selanjutnya. Nah, ini anak-anak sekalian tadi kalian catat juga poin-poin pentingnya. Di sini ada bentang alam ya. Kita pelajari jenis-jenis yang daratannya dulu. Yang pertama di daratan itu ada gunung. Nah, jadi cirinya itu permukaan bumi yang sangat tinggi, tingginya itu lebih dari 600 meter. Kemudian puncaknya itu runcing ya. Kalau puncaknya nggak runcing itu namanya apa? Bukit. Bukit. Oke. Terus bawahnya ada pegunungan. Nah, pegunungan itu kalau dia satu seperti ini namanya gunung. Kalau dia berderet itu namanya apa? Pegunungan. Pegunungan. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini tadi ya bukit. Kalau bukit itu lebih tinggi dari sekitarnya tapi tidak setinggi gunung, yaitu kurang dari 600 meter dan puncaknya tadi apa? Landai. Nah itu contoh-contohnya kayak bukit Teletabis di daerah Blitar, juga bukit Cikunir. Kemudian tempat tinggal manfaatnya itu sebagai tempat tinggal, pertanian ringan dan juga tempat rekreasi atau tempat. Sekarang kita masuk ke bentang alam perairan. Yang pertama itu adalah sungai. Sungai tadi ciri-cirinya apa Mas Pak? Sungai ciri-cirinya terdapat aliran air tawar yang memanjang dari hulu ke hilir. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa contoh-contohnya? Coba Mbak Dewi sebutkan. Ada Sungai Kapuas di Kalimantan, ada Sungai Musi di Sumatera. Oke, terus kalau yang di daerah Pulau Jawa itu ada sungai apa ya? Bengawan Solo. Bengawan Solo. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentang alam perairan danau. Coba Mbak Dinis dibacakan ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri danau yaitu genangan air luas yang dikelilingi daratan. Ya. Kemudian fungsinya sebagai wisata perikanan darat. Ya. Contohnya yaitu Danau Toba di Sumatera, Danau Poso di Di Sulawesi. Sulawesi, ya. Perikanan darat itu kayak tambak gitu ya, tambak ikan. Nah, oke. Sekarang adalah adaptasi masyarakat terhadap bentang alam yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama. Hah? Oh iya. Oke. Pengaruhnya terhadap budaya, kemudian kita lompat dulu manfaat bentang alam. Nah, manfaat bentang alam itu yang pertama di bidang ekonomi, yaitu sebagai tempat lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Kemudian di bagian lingkungan adalah menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim. Kemudian sosial budaya itu adalah menjadi dasar terbentuknya identitas masyarakat, adat istiadat dan juga pariwisata. Oke, kita ice breaking ya. Kita ice breaking, coba anak-anak kita menyanyikan lagu. Kalian pasti tahu lagu ini ya. Coba semuanya mau duduk berdiri. Duduk. Oke, nanti kalian bernyanyi sambil bertepuk tangan ya. Siap ya? Dan nanti kita bernyanyi ya, soalnya judul lagunya Pemandangan malam di atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berlimpah, sawah banyak terbentang, belai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berdayung awan, oh indah pemandangan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Lagi, Pak. Oh, mati. Oke. Selanjutnya, cuma sekarang Bapak punya LKPD ya, LKM ya. Jadi anak-anak ini Bapak punya kartu flashcard. Jadi nanti silakan kalian susun secara berkelompok. Oke, ini terus tentang alamnya.
Oke. Ini kelompok 1, terus juga ini kelompok 2. Nah, sekarang juga Bapak punya LKPD. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, coba itu cara main flashcard-nya. Di situ ada nama bentang alamnya dan juga ada profesi yang sesuai dengan letak bentang alamnya. Oke, nanti silakan kalian susun ya. Nanti di atasnya itu bentang alamnya, kemudian di bawahnya mata pencaharian masyarakat yang sesuai dengan bentang alam. Dan ini LKPD-nya. Oke, nanti kalian tulis identitas kelompok kalian. Terus di sini ada gambar bentang alamnya. Kemudian kalian tuliskan nama bentang alamnya, kemudian juga karakteristik atau ciri-cirinya. Lalu kemudian di sini di LKPD keduanya itu nanti kalian analisis jenis bentang alam di sini ya. Di sini ada gambarnya, ada 4. Nah, nanti kalian tuliskan juga dampak jika bentang alam ini rusak dan tidak kalian lestarikan. Nah, nanti nulisnya di sini ya. Sekarang kalau flashcard-nya sudah selesai, sekarang coba langsung dilihat LKPD-nya. Nanti kalau sudah selesai, boleh kasih presentasi duluan, ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 mau maju duluan apa nanti? Maju duluan. Oke, silakan kelompok 2. Ini juga sama kelompok 1. Iya. Tapi ini 2 juga. Oke. Sudah kelompok 2. Kan belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada LKM yang pertama, yaitu tugasnya menganalisis gambar, kemudian mencari karakteristik dari gambar yang di LKM tersebut. Di sini yang pertama ada gambar terkait bentang alam laut. Nah, itu termasuk kategori bentang alam perairan. Kemudian yang kedua ada gambar bentang alam sawah. Nah, sawah termasuk bentang alam di dataran rendah. Yang ketiga yaitu gambar gunung. Kemudian gambar gunung ini masuk ke dalam bentang alam daratan. Oke, yang kelompok 1 sama enggak jawabannya? Sama. Oke, sekarang kita berikan apresiasi untuk kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Oke, sekarang kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Dinda dari Saya kelompok kiri. ini tugasnya ada menganalisis jenis bentang alam yang ini yang A itu pantai, yang B itu laut, yang C itu sungai, yang D itu danau. Terus Jika pantai kotor, maka tidak ada yang menghuni. Kemudian jika terbuka rusak, ikan tidak bisa hidup. Ya. Jika sungai kena limbah, ikan akan mati. Dan jika danau jebol, akan terjadi banjir di pemukiman terdekatnya. Itu dampak buruknya ya. Ya. Oke. Gimana yang kelompok 2? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 1 atau berbeda? Sama. Oke. Untuk kelompok 1 dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang Bapak. Oke, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ya. Ini Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi evaluasi ya. Nah, Bapak itu punya soal kuis. Nah, nanti anak-anak yang bisa menjawab silakan angkat tangan, oke? Oke, kita mulai ya. Coba perhatikan di depan, ini soalnya. Ya, bisa. Nah, ini soalnya, silakan anak-anak perhatikan dulu di depan. Oke, kita mulai ya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya Pak. Oke, ayo, juga. Jawabannya A, yang gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, laut. Jawabannya yang warna? Biru. Biru. Oke, benar nggak jawabannya Mas Diva? Kita lihat. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Mas Diva. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau menjawab? Pekerjaan khas di wilayah dataran rendah adalah siapa lagi yang mau Saya. menjawab? Oke, Dinda. Bertani dan berternak. Bertani dan berternak. Apakah benar jawabannya? Mari kita lihat. Oke, 100 untuk Pak Dinda. Tepuk tangan untuk Pak Dinda.
Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Gambar yang tepat untuk menentukan ragam bentang alam di daerah pantai. Yang warna apa? Merah. Benar merah. Oke, coba kita tes. Kita lihat jawabannya benar. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, lanjut. Nah, manfaat dataran rendah bagi manusia di antaranya adalah, yang bisa jawab siapa? Saya. Oh, ya. Coba. Manfaatnya adalah yang lahan pertanian, peternakan, tempat tinggal, industri dan pabrik. Oke, jawabannya warna coba kita lihat. Benar enggak? Oke, jawabannya betul sekali. Nah, selanjutnya soal terakhir, siapa yang menjawab? Saya. Oke, coba Dinda. Nelayan. Nelayan, warna merah. Cocok enggak ya? Oke, kita lihat. Oke, jawabannya benar. Luar biasa sekali ya anak-anak kelas 3. Coba tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya Bapak punya soal evaluasi ya. Ini soal ABC, berbeda dengan yang tadi. Silakan nanti kalian kerjakan. 5 menit cukup ya? Oke, cukup. Oke, silakan kalian kerjakan. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Oke. Sekarang yang sudah selesai silakan kalian tukarkan dengan teman di sebelahnya. Nanti kita koreksi pertama. Oke. Soal yang pertama yaitu, coba Mas Diko bacakan sama jawabannya. Bentang alam yang memiliki ketinggian tinggi dan puncak tajam disebut B. B. Gunungan. Jawabannya B. pegunungan. Benar? Oke, jawabannya benar. Silakan di konten yang benar ya. Oke, semuanya sudah? Sudah. Oke, coba dicek temannya yang benar semuanya siapa? Oke, yang punyanya siapa? Punyanya Diva, benar semuanya ya. Oke, yang salah 2. Ini Pak punya Punya Dinda salah 2. Oke. Terus salah 3? Dewi, Pak. Dewi, oke. Nanti anak-anak yang nilainya tidak sesuai dengan KKTB, nanti kalian mengerjakan remedi dengan soal yang sama. Kemudian nanti anak-anak yang nilainya masih ingin naik lagi, misalnya dapat 80 tapi masih ingin nilai tambahan, nanti kalian mengerjakan pengayaan. Nah, soal pengayaannya itu nanti ketika kalian pulang ke rumah, di jalan kalian lihat daerah kalian itu bentang alamnya apa dan juga mata pencaharian masyarakatnya itu apa. Nanti kalian tulis saja di buku latihan. Nanti silahkan di Bapak, oke? Paham? Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Sekarang coba kita. Oh iya, Bapak mau tanya gimana? Kalian mempelajari apa aja hari ini? Bentang alam. Oke. Bentang alam tadi jenisnya ada berapa? Ada? Ada 2. Ada daratan dan rendah. Contohnya bentang alam daratan tadi apa saja? Gunung, sawah. Oke, daratan rendah. Oke, bukit. Oke, yang perairan apa aja? Danau, sungai, laut. Oke, anak-anak semuanya paham. Jadi gimana perasaan kalian hari ini belajar tentang alam? Senang. Oke. Sekarang karena pembelajaran sudah selesai, silakan yang memimpin doa tadi siapa? Saya, Mas Diva. Coba memimpin doa. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Titip salam untuk orang tua di rumah. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.